Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita matematika, yaitu tentang bangun segi banyak atau bangun datar. Apakah Anda sudah tahu apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Nah, coba Anda perhatikan, ini adalah contoh dari bangun datar yang ada di sekitar kita. Kita sering sekali menemukan benda-benda yang berkaitan dengan bangun datar ini. Nah, misalnya kita bisa temukan di rumah atau mungkin ketika kita berada di sekolah. Ini adalah contoh benda yang bisa disebut sebagai bangun datar, seperti peta Indonesia, kemudian kertas, jadwal, penggaris, dan lain sebagainya. Nah, benda-benda ini bentuknya menyerupai seperti bangun datar. Bangun segi banyak. Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Bangun segi banyak terbagi menjadi dua ya. Yang pertama, bangun segi banyak beraturan. Dan yang kedua adalah bangun segi banyak tidak beraturan. Lalu apa sih sebenarnya perbedaan dari bangun segi banyak beraturan dan tidak beraturan? Nah, coba sekarang kita perhatikan contoh dan gambar yang Ustazah berikan berikut. Yang pertama, bangun segi banyak beraturan. Bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Jadi semuanya sama, makanya dibilang beraturan. Nah, bangun segi banyak beraturan ini juga biasanya disebut sebagai poligon. Nah, Ananda pasti mudah menghafalnya ya. Poligon. Nah, contohnya seperti apa? Di sini ada beberapa contoh bangun segi banyak beraturan, seperti segitiga sama sisi, ada persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 8 beraturan, dan bentuk bintang. Nah, semua bangun ini memiliki ukuran yang sama, yang rata, maka disebut sebagai bangun segi banyak beraturan. Nah, Ananda bisa memahami ya bangun segi banyak beraturan ini. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, bangun segi banyak tidak beraturan. Bangun segi banyak tidak beraturan, jelas dia tidak sama ya. Bangun segi banyak yang semua sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Jadi kebalikan dari segi banyak beraturan tadi. Kalau tidak beraturan berarti dia tidak teratur, tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Nah, kita lihat bagaimana sih contoh-contohnya. Di sini kita bisa perhatikan. Contoh yang pertama ada segitiga sama kaki dan segitiga siku-siku. Untuk segitiga sama kaki, di sampingnya sama tetapi bagian kaki bawahnya tidak sama, maka dimasukkan dalam segi banyak tidak beraturan. Pun sama dengan segitiga siku-siku yang ketiganya tidak sama. Nah, ini ada contoh lagi persegi panjang. Nah, ternyata persegi panjang juga memiliki ukuran yang tidak sama, panjang yang tidak sama dengan lebarnya. Nah, di sini maka persegi panjang dimasukkan dalam bangun segi banyak tidak beraturan karena ukurannya tidak sama. Nah, di sini contoh lain ya. Ada jajar genjang, ada trapesium, ada tanda panah ya. Nah, di sini contoh-contoh segi banyak tidak beraturan juga. Anda masih bisa menemukan banyak sekali bangun-bangun ya, selain contoh yang Ustazah berikan ini. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu untuk semakin memahami. Di sini yang pertama ada contoh bangun segi banyak tidak beraturan jajar genjang. Jadi jajar genjang ini memiliki sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, serta sudut-sudut yang berhadapan sama besar.
Nah, Ananda bisa perhatikan contoh gambarnya ya. Ini merupakan contoh bangun segi banyak tidak beraturan. Selanjutnya, bangun segi banyak layang-layang. Nah, di sini layang-layang juga masuk dalam segi banyak tidak beraturan karena ternyata bangun datar yang dimiliki layang-layang hanya masing-masing 2 pasang yang sama. Jadi di situ Ustazah tuliskan ada AA yang sama, kemudian B dengan B. Ya, terlihat ya panjangnya berbeda. Selanjutnya ada belah ketupat. Nah, belah ketupat ini adalah layang-layang yang keempat sisinya sama panjang. Nah, di sini. Anda bisa perhatikan. Selanjutnya, contoh lain yaitu bangun segi banyak trapesium. Nah, trapesium ini bangun datar segi 4 yang dibentuk oleh 4 sisi, yang 2 diantaranya saling sejajar, tapi tidak sama panjang. Nah, lihat ya, di atas dan di bawahnya ternyata tidak sama. Maka, kita bisa kategorikan ini merupakan bangun segi banyak tidak beraturan, karena ukurannya tidak sama. Nah, bagaimana Nanda? Apakah sudah memahami tentang bangun datar yang kita pelajari hari ini? Insya Allah ya. Nah, sekarang untuk menambah pengetahuan, kita latihan. Latihannya silakan dikerjakan di buku matematika halaman 111. Kerjakan nomor 3, 4, dan 5 ya. Nanti dibantu dengan orang tua juga agar lebih mudah dalam memahami. Semangat mengerjakan. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis